Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai penyakit ulu hati disebabkan oleh apa sih? Nah, kita langsung lanjut lagi ya. Boleh dengan Dokter Wenti lagi ya? Silakan Dok. Ini stres psikologis dan gangguan kecemasan ya. Jadi kalau misalnya kita cemas atau sesuatu itu pasti akan berdampak ke tubuh. Jadi memang benar ya, tubuh yang sehat itu karena mental yang sehat juga. Jadi dua-duanya harus balance ya. Kemudian Jadi Dok izin, aku juga sering banget dengar misalnya mahasiswa gitu ya atau orang yang dengan kegiatan aktif betul ya, yang dalam kondisi pusing yang berat gitu ya, pikiran yang terlalu berat akhirnya menimbulkan penyakit tadi ada nyeri di ulu hati. Berarti kaitannya sama ya Dok ya? Sama, karena tadi gangguan psikologis tadi akhirnya menyerang per sistem sarafnya, terutama saraf simpatis. Jadi berhubungan, memang tubuh kita dengan mental itu sangat berhubungan. Jadi kalau kita menganggap diri kita terus-terusan sakit, tidak menutup kemungkinan bakal sakit nanti jadinya. Ya, jadi sebelum mengobati tubuh harus obatin dulu mentalnya juga. Ya. Kemudian merokok nih, ini yang paling sering. Asam lambungnya karena merokok katanya gitu ya, emahnya karena rokok. Nggak mungkin lah Dok ya, saya merokok udah lama gitu katanya ya. Ternyata dalam rokok itu kan ada nikotin nih. Nah, nikotin itu akan merangsang produksi asam lambung dan melemahkan katup esofagus bagian bawah, sehingga memicu reflux dan iritasi mukosa lambung yang kalau terus-terusan dibiarkan bisa terjadi GERD. Nah, ini ya, kalau masalahnya di reflux nanti akhirnya katup esofagusnya longgar, itulah akan terjadinya GERD atau reflux pada asam lambungnya ya. Jadi asam lambung itu kan harusnya di bagian lambung aja ya. Kenapa harus di bagian lambung? Di bagian lambung itu beda lapisannya sama yang atas ya. Yang bagian atas lapisannya jauh lebih tebal untuk mengatasi si asam lambung yang bersifat korosif atau bersifat asam tadi. Kalau dia ke atas lapisannya semakin tipis. Nah, itulah yang lama-lama jadi iritasi nanti. Kemudian katupnya lama-lama gampang terbuka, akhirnya menimbulkan gejala-gejala lainnya ya. Jadi kalau yang merokok sering sakit emah, sering nyeri ulu hati, boleh dikoreksi rokoknya. Ya, diperhitungkan ya. Benar sekali. Jadi memang nggak salah sih paduan dilarang merokok itu, enyahkan rokok ya. Iya, baik. Kemudian konsumsi alkohol juga, kita tahu ya, alkohol ini bisa mengiritasi lambung, bisa menyebabkan tadi nyeri, mual, dan rasa panas ya. Selain itu tentu saja alkohol tidak baik untuk tubuh kita karena banyak sekali zat-zat yang tidak tepat untuk tubuh ya. Kemudian penggunaan obat-obat tertentu seperti obat nyeri, NSAID ya. Efeknya akan menghambat produksi prostaglandin pelindung mukosa lambung. Jadi prostaglandin ini berfungsi melindungi mukosa lambung kalau mukosanya lebih rentan terhadap kerusakan oleh asam. Jadi pengobatan lagi-lagi perlu ditekankan bahwa jangan mengobati diri sendiri atau membeli obat-obatan sembarangan, terutama pereda nyeri. Karena apa? Efek sampingnya banyak ya. Seperti NSAID ini, selain ke bagian lambung juga ada ke bagian-bagian lainnya. Jadi penggunaan obat itu harus tepat guna ya. Artinya tidak boleh sembarangan. Jadi kalau mau membeli obat akan lebih baik konsultasikan ke profesional ya, baik ke dokter ataupun ke apoteker. Jangan sembarangan mengkonsumsi obat-obatan ya. Jadi takutnya nanti sembuh tidak, tapi jadi penyakit yang lain. Jadi komplikasi ya Dok. Benar. Ini paling sering nih NSAID kayak Asmed mungkin ya, kita sebut merek ya, kayak Asmed mungkin. Kemudian yang paling ringan seperti paracetamol, tapi paracetamol juga bisa kadang-kadang mengiritasi apalagi kalau lambungnya sudah bermasalah ya. Kemudian namanya ada infeksi Helicobacter pylori. Ini dapat merusak lapisan pelindung lambung, efeknya menyebabkan inflamasi kronik, dispepsia organik, dan tukak lambung. Ya, jadi kalau untuk ini nanti ada tesnya sendiri biasanya untuk menentukan ternyata ada proses infeksi di sini ya.
agak panjang lagi prosesnya. Tapi ini salah satu penyebab dispepsia dari organik. Kemudian faktor psikologis. Jadi nih yang paling sering nih ya. Ada hubungan antara dispepsia fungsional dengan gangguan psikologis ya. Jadi kayak misalnya tiba-tiba ada masalah di rumah gitu ya. Kepikiran terus akhirnya apa? Perut nggak nyaman, tiba-tiba mual ya, kemudian akhirnya makan juga nggak selera, tambah besoknya drop jadinya ya, udahlah nyeri ulu hati, tambah pikiran banyak. Jadi memang harus dua-duanya dibenarkan ya, pola makannya diperbaiki, pikirannya juga harus diperbaiki ya, stresnya harus dikurangin, bagaimana dirilis ya. Rilisnya boleh macam-macam untuk stres psikologis. Yang hobi baca boleh sambil baca, yang hobi healing boleh ke pantai kita cantik ya, boleh sambil ke pantai, tapi jangan makan sebelah dulu ya, takutnya dispepsianya makin jadi ya. Atau boleh nonton bioskop, atau mungkin sekedar tidur bisa merilis stres, itu juga nggak apa-apa ya. Pokoknya jangan lupa rilis stresnya, atau harus ada cari teman untuk men-share apa pikiran kita. Jadi memang kalau sesuatu itu terlalu dalam dipendam, dia akan menimbulkan tekanan batin yang akan menyebabkan dispepsia fungsional ya. Yang awalnya dari mental akhirnya menjadi penyakit yang serius ya. Kemudian terjadi peningkatan hormon adrenalin sehingga terjadi peningkatan produksi asam oleh reseptor ini ya. Sehingga produksi asam lambung meningkat, menyebabkan kerusakan selaput lendir asam lambung. Ya, jadi memang benar, ternyata kalau kita stres, asam lambung itu akan semakin banyak diproduksi ya. Kalau yang punya GERD atau katup esofagusnya sudah terganggu, otomatis semakin banyak produksi asam lambung, dia akan semakin naik ke atas nantinya. Itu yang sering sendawa-sendawa ya, terbakar rasanya di dadanya, itu rasanya penuh. Nah, itu bisa jadi karena stresnya juga ya. Kemudian adanya stres akut menyebabkan penurunan kontraktilitas lambung. Stres menyebabkan penurunan aliran darah ke mukosa, menyebabkan kerusakan sel mukosa tadi ya. Kemudian depresi dan ansietas itu sama dengan dispepsia fungsional. Jadi memang nggak jauh-jauh sih sebenarnya, stres dan dispepsia itu kaitannya sangat erat. Oke, patofisiologinya nih. Jadi kalau kita lihat, kenapa sih dok bisa terjadi yang tadi ya, stres bisa terjadi ke dispepsia, masalah makanan bisa jadi ke dispepsia. Jadi ada namanya, yang pertama harus tahu tidak ditemukan kelainan struktur atau luka. Ini untuk yang fungsional ya, atau yang tidak ada penyakit dasarnya. Nah, biasanya terjadi karena gangguan fungsi pada lambung dan saraf. Yang pertama adalah hipomotilitas. Hipo itu turun ya, motilitas pergerakan dari lambung. Jadi pengosongan lambungnya melambat, maka makanan tertahan lebih lama sehingga rasa penuh ataupun kenyang. Jadi tadi ada gangguan di sana. Jadi pergerakan lambung itu menurun. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mengeluarkan makanan yang sudah ada di dalam perut tadi. Akhirnya makanan tertahan lebih lama, jadi makin cepat penuh rasanya atau makin cepat kenyang. Jadi kalau kita makan sedikit kok rasanya udah kenyang. Tadi karena motilitas dari lambung tadi sudah terganggu. Penyebabnya yang tadi banyak, entah karena dia merokok, atau karena dia makan makanan yang tidak sehat, atau pola makannya, atau karena stresnya ya. Kemudian hipersensitivitas visceral, artinya saraf di lambung terlalu sensitif nih terhadap peregangan. Kita tahu lambung kita itu kan elastis ya, bisa membesar, mengecil, ya. Nah, ini dia terlalu sensitif terhadap peregangan sehingga munculnya nyeri ulu hati, mual meskipun makanan sedikit. Nah, ini tadi yang juga sering dikeluhkan adalah, saya dok udah makan loh dok, katanya kan. Saya udah makan dok, tapi makan sedikit aja perut saya sakit katanya kan. Itu gimana ya dok? Kata dokter nggak boleh terlambat makan. Saya nggak terlambat makan, tapi ketika makan sakit perutnya. Ini tadi karena sudah terjadi masalah di saraf di lambungnya ya. Yang menyebabkan masuknya makanan sedikit saja bisa menjadi sensitif si lambungnya, bisa mencetuskan rasa nyeri ulu hati ataupun mual. Baik, makanya ini nanti beralihnya ke pencernaan juga ya dok ya? Iya, benar sekali. Baik dokter, nanti kita lanjutkan lagi ya, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.